Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Tahlilan. Podcast yang akan menemani teman-teman dengan kabar-kabar yang ringan tapi bermakna, yang akan membahas tentang seputar organisasi dan mahasiswa. Saya Ridani dan saya juga ditemani oleh rekan saya Arif Rahmatullah, dan di sini juga sudah ada tamu undangan kita yang narasumber KTP ya. Panggilannya Bang apa aja nih Bang? Apa sih? Bang tadi Pak Haji mana tadi? Berarti panggilannya Ramadan Bang Haji. Ada apa tadi? Yang menjadi yang Bang Haji itu. Berarti Bang Haji aja kita ya. Oke. Halo, Pak Haji, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan bersama kami. Mungkin selanjutnya akan dibawakan langsung oleh teman saya. Ada Menteri, silakan untuk membacakan biodata narasumber kita. Narasumber kita ini banyak sekali mengikuti organisasi-organisasi, mulai dari sebelum dia masuk ke perguruan tinggi dan setelah masuk perguruan tinggi. Sebelum masuk perguruan tinggi, beliau pernah menjabat sebagai ketua angkatan 2020-2023 Fakultas Federation, kemudian ketua Santri Putra pada tahun 2022 sampai 2023, dan sekarang dia menjabat dari BEM Nusantara Provinsi Banten sebagai koordinator bidang advokasi dan visi strategis. Kemudian ada himpunan mahasiswa Cinangka dan PMI yang bermandatkan komisaris fiksi. Apa sih yang membuat Apajri ini terdorong untuk mengikuti organisasi? Mungkin motivasi saya sebetulnya mengikuti organisasi ini dari kesan diri sendiri kan. Mungkin kenapa sih gitu seorang Apajri itu bisa mengikuti organisasi, karena berangkat dari kesan sendiri. Karena saya rasa kita itu kuliah tidak hanya untuk belajar di kelas saja, duduk di bangku kelas, mencatat, menulis dan presentasi dan pulang gitu. Karena kita juga harus berpikir bahwa mahasiswa ini adalah kaum intelektual gitu kan. Bukan hanya belajar dalam kelas saja, tapi belajar di dalam ruangan kelas. Seperti apa? Seperti belajar memahami isu-isu yang ada di lingkungan kita, belajar memahami sebagaimana kepemimpinan dan dibimbing oleh semacam itulah. Dan selain itu juga di organisasi kita belajar yang namanya bersuara membawa aspirasi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan untuk bersama gitu. Kemudian saya kenal Pak Fajri ini dari kelas 1 MTS ya, sampai sekarang. Pak Fajri, kenapa sih rekam jejaknya kalau di sekolah gitu yang formal itu tidak mengikuti OSIS? Apakah menurut Anda ada perbedaan mendasar antara organisasi di masa sekolah dan di masa kuliah? Kenapa dan mengikuti organisasi sekolah itu OSIS? Kan mungkin kita melihat gitu ya latar belakang dari sekolah kita ya. Karena dulu itu baru yang namanya masa COVID. Masa COVID, jadi transisi daripada kepengurusan OSIS ini acak ya, secara struktural, yang dimana kepengurusan sebelumnya tidak ada pembubaran, tidak ada pelatihan dan apa, tiba-tiba hilang aja gitu, lulus kan. Nah kita ketika kata kembali ini bingung gitu, entah kemana, dan tiba-tiba dilantik juga oleh kepala sekolah gitu kan. Ini kan saya rasa OSIS ini hanyalah sebuah formalitas saja gitu kan. Tapi di balik situ saya mencari gitu kan, jadi saya sebagai orang-orang sebagai gimana ya, jiwa-jiwa organisator. Hanya daripada itu saya menemukan jiwa-jiwa organisasi saya itu di pesantren gitu kan, sebagai ketua batalion ataupun ketua santri gitu kan. Bukannya sebenarnya bukan ini kan, karena memang ada problem lah gitu di sekolah yang memang struktural itu saya rasa
ya seperti itu gitu ya, soalnya merasakan saya juga. Nah, Baji, untuk sebelum masuk organisasi itu ke Baji itu siapa sih yang menginspirasi Baji untuk masuk organisasi? Ada orang, satu orang atau kemauan sendiri yang berpengaruh buat Mendorong masuk organisasi? saya pengen masuk organisasi karena pencerahan dari ustaz saya. Ada lagi Mas? sebenarnya pasti ada kan Ya pasti ada. tentunya ada orang yang memang memotivasi membuat apa motivasi kita kan jadi dan terutama itu ketika kita menjadi maba masa baru situ kan banyak nih himpunan ayolah maba himpunan ya Udah lagi ya masalah. organisasi eksternal ya HMUI yang lain lah gitu ayo masuk kita gitu kan. Nah, di situ adalah satu sosok kita ambil contohnya dari kakak tingkat. Kakak tingkat ini yang dimana yang memotivasi kita. Banyaklah kakak tingkat. Cuman saya ambil salah satu kakak tingkat yang memang pemikirannya ini yang mengajarkan kebenaran, intelektualnya yang bisa kita tanyakan di mana sumbernya itu dan gerak daripada gerakannya itu sesuai dengan idealis yang tidak dibayarkan. Kata saya ini orang bagus nih kita ikutin dan akhirnya kita mengikuti jejaknya. Nah, mulai di situ gitu kan kita masuki ke dunia organisasi gitu. Dan kebetulan juga karena juga di pondok juga diajarkan untuk organisasi gitu kan. Itulah itu sekalian kita menunjukkan namanya bakat kita di organisasi kan. Kita memberikan arahan senior kita yang ada di kampus, itu mengikuti arahan yang senior kita yang ada dulu waktu pesantren itu. Mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mengenai apa ini gimana sih cara ngatur waktunya? Saya kenal Pak ini dari masa SMP ya. Beliau ini salah satu orang yang paling terjadwal. Gitu. Jadwal besok apa? Dia ditulis di atas paper. Ini jadwal sekian, saya mau bangunin santri, saya ini segala macam gitu ya. Gimana sih cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah? Sebenarnya kan antara kuliah itu adalah utama kita untuk memasuki suatu kampus kan untuk belajar dan di organisasi adalah suatu forum atau ruang untuk mengasah ilmu kita. Nah, hanya dari itu ketika ada suatu kegiatan antara kampus dan kegiatan organisasi bentrok, ya kita ambil, kita buat yang namanya skala prioritas. Skala prioritas di mana kita ambil dulu itu kepentingan kita yang penting antara kuliah ataupun organisasi. Kita lihat dulu mana nih yang paling urgensi kan. Jangan sampai kita meninggalkan kuliah demi kegiatan organisasi yang bisa kita anggap yang sesuai aja gitu ya. Ada yang lebih penting juga antara kuliah dan organisasi. Mungkin organisasi ini kuliah ini kalau kita istimewakan mungkin ya siapa mendengar kata-kata dasar dari manusia bahwa nggak semua pemuda-pemudi Indonesia itu bisa berkuliah, hanya sekitar 35% saja yang bisa kuliah. Nah, justru ini adalah suatu istimewa, privilege, suatu istimewa privilege bagi masuk itu kita sendiri gitu kan. Jangan sampai ketika kita mendapatkan kuliah dua kali kuliah kita gitu kan. Jadi kita harus membagi waktu kita buat skala prioritas itu. Mana yang lebih penting dulu, mana yang lebih urgensi dulu kita pilih gitu kan. Tergantung itu nilai daripada diri kita masing-masing gitu. Jadi seperti itu. Sambil banget nih buat saya sebenarnya baru masuk nih, baru masuk kemarin belum sih belum jalan turun masih belajar itu belajar kemarin saya masih masuk pertama jadi anggota hima jadi mungkin
saya mau kita baca lah. Bagus banget nih pendapatnya tiga bagian nih. Ya lanjut. Jika Pak Jiri kan sekarang kan ikut di banyak organisasi dari Keramat, ada yang di Keramat beda tempat, di Keramat sama di Cinangka. Ini kalau ada yang berbenturan gitu, apa sih? Yang berbenturan acara, yang satu ada acara organisasi, yang satu lagi ada acara, itu apa aja bisa memilih kan apa mana yang lebih diprioritaskan dari dibuat apa aja kan mengikuti organisasi di dua tempat yang berbeda dari baik maupun di Keramat Batu dan Cinangka. Kalau kedua organisasi yang sebut kedua organisasi tersebut ada acara gitu, ada skala prioritasnya gitu. Mungkin kita lebih melihat yang relevan dan tanggung jawab kita di organisasi itu kan. Misalkan ketika di antara Cinangka dan yang ada di Keramat Batu ini berbarengan, kita dulu mana yang lebih relevan dan yang paling tanggung jawab kita kan. Kita pilih dulu kita pilih yang lebih penting, yang lebih urgensi. Misalkan dengan contoh, ketika kegiatan di Keramat Batu di organisasi lain, misalnya Keramat Batu hanyalah sebuah seminar. Sedangkan di seminar itu kita hanya sebagai anggota ataupun panitia yang bersih saja. Sedangkan di Cinangka sedang melakukan aksi misalkan aksi perihal ada PT yang merusak di lingkungan, apalagi tidak jelas. Dari sana saya menjadi kontak ataupun koordinator lapangan. Nah ini kan yang lebih urgensi atau yang lebih skala prioritas aja yang lebih di Cinangka itu. Jadi kita milih yang lebih ke Cinangka ini karena kita lihat dulu yang lebih penting kan. Dan seperti itu. Prioritas Ya, kita lihat dulu yang paling relevan lah pastinya. Tidak ada lagi nih, masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Satu lagi ya ini yang mungkin Pak itu di prodi kelas apa itu apa sih yang mendapatkan keahlian yang didapatkan di organisasi tapi tidak didapatkan di kelas. Jadi ada apa yang Harusnya ada di fakultas. ya fakultas apa itu, tapi apa aja pada organisasi gimana? Mungkin ya di kampus saya kan ngambil jurusan akuntansi perpajakan. Nah mungkin di kelas ini kita hanya belajar mengenai akuntansi, belajar perihal perpajakan. Nah kita kan di luar itu tidak yang di kelas tidak dapat yang namanya belajar kepemimpinan, belajar yang namanya dipimpin oleh orang. Jadi dalam organisasi kita belajar yang namanya berbicara di banyak orang, belajar yang namanya manajemen konflik, belajar yang namanya memahami situasi, karena nggak semua di meja kelas. Karena hampir ilmu yang kita dapat di kampus itu saya rasa ya 30% di dalam kelas, 70% itu ada di luar saya rasa. Karena di luar itu kita belajar semuanya, bagaimana memanage, bagaimana belajar perihal konflik dan semacamnya. Nah jadi banyak lagi yang harus kita dapati. Mungkin nanti sama teman-teman rasakan gitu. Bagaimana ketika kita sudah terjun dalam organisasi, disitulah gitu. Bahkan ilmu kita yang kita dapat di dalam organisasi bisa kita implementasikan ke dalam nanti ke dalam kelas. Misalkan teman-teman sedang presentasi, ini berapa? Organisasi negara ya. Mungkin kita di organisasi sering diskusi perihal kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus di kelas kita lagi membahas pajakan misalkan dan itulah bisa diimplementasikan bahwa kita itu kan teman-teman gitu, bahwa kita pemahaman kita mengenai kebijakan pemerintah seperti perpajakan ini seperti ini loh, bahwa dalam seperti ini loh gitu. Karena kita lihat di kelasnya ya, orang-orang yang paling aktif itu orang-orang yang paling menjelaskan banyak itu adalah orang organisasi gitu kan. Jadi saya rasa patut disalahkan
tahu ketika anak organisasi apa yang sih bagi kelas semua di mana organisasinya Iya, sama biasanya. dia selalu organisasi gitu Iya, ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita mau organisasi, Ya. makanya nih, untuk mahasiswa itu wajib loh ikut organisasi. Kita ada komunitas organisasi. Menurut Kak ini kewajiban gak sih kita mahasiswa itu harus masuk organisasi ini? Sebenarnya sih seras ya, Ya, nggak wajib sih. itu wajib. Nggak wajib mahasiswa ini nggak wajib untuk berorganisasi karena yang saya rasa untuk berkembang ataupun belajar kepemimpinan, belajar memanage waktu itu hanya di organisasi saja. Di tempat kerja pun bisa gitu kan. Karena mungkin ini kita sedang ada di dalam organisasi atau sedang ada di dalam kampus, suatu wadah ataupun suatu ruang untuk kita mengekspresikan diri kita ataupun menunjukkan kepemimpinan kita ataupun ilmu memanage waktu di luar ini organisasi yang paling relevan. Mungkin bisa saja seorang mahasiswa ini belajar yang lebih dari kelas itu di tempat kerja, tapi kan tidak melihat bahwa pada tempat kerja sering berbentrokan dengan jam kerja kita dan semacamnya. Tidak, wajib sebenarnya tidak harus anak organisasi itu intinya belajar di organisasi saja, bisa juga di tempat kerja seperti itu. Ya, pertanyaannya, saya melihat di status media sosialnya Pak Jiri ini banyak organisasinya, dalam berorganisasi ini banyak mengabdikan diri kepada masyarakat, baik itu dari demo gitu, terus kemudian penggalangan dana. Tapi apa sih Pak Jiri, organisasi apa Jiri ini sumbangsinya apa gitu bagi kampus? Sumbangsinya mungkin ini yang saya lihat sih. Jadi organisasi ini menjadi jembatan antara mahasiswa, kebijakan dengan kegiatan sosial. Jadi organisasi ini adalah sebuah wadah untuk bisa mengenalkan kampus di luar. Soalnya yang saya lihat ya, ketika saya mengadakan acara dalam publik perihal keputusan gubernur nomor 57 tahun 2005 ini tentang terfodol kemarin pertama, saya kira orientasi ataupun silaturahmi ke dinas perhubungan Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan sebagainya. Ketika kampus boleh di mana? Boleh teknik sih Pak, yang mana kampus ya? Oh jadi Pak, di sini Pak, sini Pak. Jadi gini bang, bahwa kampus ini bergerak di kampus Bekasi dan semacamnya. Nah ini kan salah satu pengenalan kepada instansi terkait, ataupun ketika kita membuat kegiatan untuk masyarakat, seperti kegiatan pendonasi, seperti kegiatan pelatihan kepada masyarakat tahu, oh ternyata mahasiswa fiksi ini bukan mahasiswa yang hanya pandai di dalam kelas saja gitu, tapi juga kepekaan sosialnya itu tumbuh gitu kan. Jadi apa sih gitu kan sumbangsi untuk kampus itulah bahwa organisasi adalah tempat menumbuhkan kepekaan sosial, menumbuhkan kepekaan intelektual mahasiswa gitu. Karena sih tadi organisasi. Oke, mungkin sebelum ditutup nih, berarti ya kita tadi dari awal sampai akhir ini kita berbicara tentang organisasi, tapi gimana sih untuk kita mengundang mahasiswa ini masuk ke dalam organisasi itu? Menurut Bapak pesan-pesan untuk mahasiswa yang masih takut nih untuk masuk ke organisasi ini, jadi Bapak itu bagaimana? Jadi pesan-pesan untuk mahasiswa yang masih takut nih masuk ke organisasi itu, Takut ada solidaritas itu. pesan-pesannya buat mahasiswa. Intinya Bapak sudah takut salah. Organisasi ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau belajar ya. Jangan ada solidaritas ya, enggak. Bahwa di organisasi ini bukan siapa yang paling lama, tapi siapa yang memang paling membawa organisasi kebaikan, kebenaran. Mungkin
kita pernah lihat dulu ya di pondok itu yang namanya cita region nomor 2 ya. Datang nah mungkin kita bisa masuk organisasi yang takut yang memang datang ini untuk belajar. Kita datang untuk belajar yang kita belajar dari yang ada di organisasi, dan ketika kita pulang dari organisasi kita harus dapat apa yang kita dapatkan, kita amalkan kepada lingkungan sekitar, kita amalkan yang ada di kampus kita amalkan oleh orang yang ada di masyarakat kita, karena khairul nasan dinas dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dicatat tuh, teman-teman. Materi kita nih. Ya mungkin waktunya juga kita masih ada keperluan lain di narasumbernya. Semoga ya pertemuan kali ini membawa kita tentunya ilmu yang diberikan oleh narasumber ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk apa aja terima kasih banyak ya kami teman-teman semua nih, saya ucapkan terima kasih perwakilan Pak Jiri sudah dapat datang ke acara kami, meluangkan waktu. Mungkin banyak kendala ya, jadi mungkin kayak Pak Jiri sakit, jadi kami tuh sebenarnya cerita-cerita aja nih di balik layarnya, nanti gerakan teman-teman sampai panik tuh, kalau panik karena Pak Jiri materinya sakit sampai bingung kemana ya dari materi. Jadi seperti itu. Mungkin untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi kembali di acara-acara selanjutnya mungkin ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Pak Jiri bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga saja ya, mungkin dari saya juga dari saya juga mungkin dari saya juga tidak cukup ya, kita cukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.